Salam jumpa dan bahagia. Saya Elpidus Edward Gunawan Bria, guru matematika pada SMP Negeri Pebulak, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menggunakan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Dan salah satu doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belajar Pancasila. Tahu tak? Tahu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, duduk. Langkah pertama saya akan lakukan dengan menstimulus peserta didik. Pada kegiatan ini kami akan belajar tentang bangun ruang sesi lengkung pada topik tabung, yaitu menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama dimulai dengan stimulus atau guru memberikan stimulus kepada peserta didik. Pada kegiatan ini, peserta didik saya berikan pertanyaan terkait dengan materi luas permukaan tabung dan volume tabung. Luas persegi panjang, ya. Panjang kali lebar. Luas segitiga, Setengah kali alas kali tinggi. setengah kali alas kali tinggi. Langkah kedua yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah, peserta didik akan saya bagikan kertas di dalam 4 kelompok, dan masing-masing diminta untuk mencari benda yang berbentuk tabung. Kemudian mereka memperagakan atau membuat alat peraga tentang bagian-bagian tabung. Kamu lakukan aktivitas langkah-langkahnya seperti yang ada di dalam petunjuk itu. Sudah? Silakan masing-masing kelompok 1 orang dia bisa keluar untuk mencari benda berbentuk tabung untuk dibuat untuk menentukan luas permukaan tabung. Silakan. Lalu langkah yang ketiga adalah pengumpulan data. Dalam kegiatan pengumpulan data ini, peserta didik diminta untuk membaca buku teks atau buku referensi lainnya terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Di atas di bawah kepala juga baik. Nanti saya. Kamu di kelompok mana? Di sini. Berarti kamu pakai kaleng ya? Berarti ini dia pumpanya sama. Panjangnya sama dengan
Kemudian pada langkah yang keempat, pengolahan data. Pada langkah pengolahan data, peserta didik akan melaksanakan atau menentukan bagian-bagian dari tabung, yaitu bagian alas, bagian atas, dan selimut tabung. Langkah yang kelima adalah pembuktian. Pada kegiatan pembuktian ini, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah mereka lakukan di depan kelas. Pada presentasi ini, dua kelompok akan mempresentasikan tentang cara mereka menemukan luas permukaan tabung. Disinilah terjadi pemahaman siswa, pemahamannya lebih bermakna karena anak sendiri belajar dan menemukan. Di sini juga kemampuan peserta didik, dalam hal ini kemampuan berpikirnya, mereka bisa mengolahnya sehingga menjadi lebih mahir. Mulai dari mereka menemukan masalah, melakukan observasi, kemudian memberikan solusi terhadap masalah yang diberikan. Pada langkah pembuktian juga ada dua kelompok yang membuktikan tentang luas permukaan tabung, dan ada dua kelompok yang mencoba menerapkan dalam penyelesaian masalah terkait dengan luas permukaan tabung. Kemudian langkah yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulannya, peserta didik mampu menerapkan konsep luas permukaan tabung dan volume tabung dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan luas permukaan tabung. Pada kegiatan penutup, di sana juga ada refleksi. Refleksinya dilakukan oleh guru bersama dengan peserta didik. Ada juga penilaian antar teman, penilaian antar kelompok, dan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung untuk mendapatkan kekurangan-kekurangan dan kekuatan-kekuatan yang sudah ada, dan juga guru bisa melakukan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Kemudian di akhir proses, guru memberikan peserta didik soal formatif untuk diselesaikan dalam kelompok. Soal itu terkait dengan materi yang dipelajari pada hari itu, yaitu tentang menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung. Demikian video pembelajaran yang saya buat ini dapat digunakan dalam kegiatan Jambore GTK tahun 2024. Salam dan bahagia.